Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah manusia yang kemampuannya paling mulia, paling sebentar masanya. Sa'ad bin Abi Waqqas bagi rakyatnya laksana seorang ibu yang sangat baik, selalu beruntung, dan selalu dikaruniai keberuntungan. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu dari 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Adapun orang yang mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memeluk Islam adalah Abu Bakar. Dalam 10 sahabat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang ketiga yang masuk Islam. Suatu hari dalam hidupnya, Sa'ad bin Abi Waqqas didatangi sosok Abu Bakar yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas menemui Nabi Muhammad di sebuah perbukitan dekat Makkah. Pertemuan itu mengesankan Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu baru berusia 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas pun segera menerima undangan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi salah satu penganut ajaran Islam yang dibawanya. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menjadi al-sabiqun al-awwalun, salah satu sahabat yang pertama masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan sendiri awal keislamannya. 3 hari sebelum masuk Islam, saya bermimpi, seolah-olah saya tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Ketika saya berada di tengah kedalaman air, tiba-tiba saya melihat cahaya bulan. Lalu saya mengikuti cahaya itu, kemudian saya melihat beberapa orang sudah mendahului saya ke arah cahaya tersebut. Saya melihat Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu saya bertanya kepada mereka, sejak kapan mereka di situ? Mereka menjawab, belum lama. Sementara itu terbesit pula kabar bahwa Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq telah masuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal ini, Sa'ad bin Abi Waqqas pun gembira. Sa'ad bin Abi Waqqas gembira karena semakin jelaslah hubungan antara mimpi anehnya itu dengan agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Aku mendengar kabar bahwa Rasulullah menyeru manusia kepada Islam secara sembunyi-sembunyi. Lalu aku menemuinya di Syib Ajiyat, jalan di Bukit Ajiyat. Saat itu beliau usai mendirikan sholat Asyar, lalu aku berkata, kepada apa engkau seru? Beliau menjawab, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan sesungguhnya aku utusan Allah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad utusan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk seorang ksatria berkuda Arab dan sosok muslim yang paling berani dan pahlawan pemberani ini disebut prajurit berkuda Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas tumbuh dalam lingkungan para prajurit berkuda berpengalaman dengan berbagai peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi prajurit berkuda Rasulullah dan seorang pembela Islam dalam kondisi sekeras apapun. Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti perjalanan perjuangan Rasulullah dengan menunggangi kuda bersama para prajurit berkuda Madrasah Kenabian dan ikut terlibat dalam berbagai syariah di masa-masa awal sejarah Islam. Kaum muslim mengungsi ke bukit jika hendak menunaikan sholat. Kaum Quraisy selalu menghalangi mereka beribadah. Saat tengah sholat, sekelompok kaum Quraisy mengganggu dengan saling melemparkan lelucon kasar. Karena kesal dan tidak tahan, Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah satu orang Quraisy dengan tulang unta sehingga melukainya. Ini menjadi darah pertama yang tumpah akibat konflik antara umat Islam dengan orang kafir. Konflik yang kemudian semakin hebat dan menjadi batu ujian keimanan dan kesabaran umat Islam. Setelah peristiwa itu, Rasulullah meminta para sahabat agar lebih tenang dan bersabar menghadapi orang Quraisy. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Cukup lama kaum muslim menahan diri. Baru beberapa dekade kemudian, umat Islam diperkenankan melakukan perlawanan fisik kepada para orang kafir. Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai 2 senjata yang sangat ampuh, yaitu panah dan doanya. Jika Sa'ad bin Abi Waqqas memanah musuh dalam peperangan, dapat dipastikan pasti mengenai sasarannya. Rasulullah juga pernah bersabda, siapa yang menembakkan panah sampai ke sasaran dalam jihad di jalan Allah, maka ia memperoleh 1 derajat di surga. Di arena generasi pertama, nama Sa'ad bin Abi Waqqas bersinar dan dicatat dengan huruf cemerlang. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang pemberani melemparkan anak panahnya di jalan Allah. Alangkah besarnya penghargaan yang diletakkan di dada Sa'ad bin Abi Waqqas,
Sa'ad bin Abi Waqqas juga memperoleh suatu keistimewaan karena Sa'ad bin Abi Waqqas telah melihat dua lelaki berpakaian putih di samping kanan dan kiri Rasulullah, yang ikut bertempur dengan sengit yang belum pernah dilihat seumur hidupnya. Keduanya adalah Jibril dan Mikail. Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan derajat yang sangat tinggi dalam keimanan, sehingga terkenal dengan sebutan mustajab al-dawah, orang yang doanya selalu dikabulkan. Doanya sangat ditakuti namun juga sangat diharapkan oleh semua orang. Kemuliaan dan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang lainnya adalah menghindarkan diri dari perselisihan yang terjadi antara manusia, pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Bahkan ia berpesan kepada keluarganya untuk tidak mengabarkan apapun berita mengenai orang-orang hingga umat bersatu di bawah satu imam. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu tokoh zuhud, perihal meninggalkan keduniawian yang telah mengetahui makna qanaah, rasa puas. Karena itu, mereka berpaling dari dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai banyak sifat mulia yang telah dibuktikannya. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah dengan bangga menyebutkan sifat-sifat mulianya itu kecuali dua hal yang istimewa. Pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang melemparkan tombak di jalan Allah dan orang pertama pula yang terkena olehnya. Kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Rasulullah bersabda, "Panahlah, tebusanmu adalah ibu dan bapakku, lalu aku mencabut sebuah anak panah yang tidak memiliki mata. Kemudian panahku mengenai wajah dari Hiban al-Arikah, hingga ia jatuh dan terbuka auratnya, hingga Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya, dan kemudian beliau berkata, saat telah berhasil menaklukkannya, Allah telah mengabulkan dan mengarahkan bidikanmu." Di dalam masalah kasih sayang, kepatuhan, dan ketaatan kepada ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak perlu diragukan lagi. Rasa kasih sayang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya, seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa, dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan yang dilakukannya. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan membawa berita tentang diutusnya Muhammad sebagai Rasul Allah. Seruan ini mengetuk kalbu Sa'ad bin Abi Waqqas menemui Rasulullah, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika masuk Islam, beliau sempat ditentang oleh ibunya. Dengan mengetahui bahwa anak yang dicintainya telah masuk agama Islam, maka ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya mengancam untuk mogok makan dan menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meninggalkan agama Islam. Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas menolak keinginan ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap memeluk agama Islam dan tidak meninggalkan agamanya. Saat melihat hal ini ibunya pun kembali makan. Ternyata, Sa'ad bin Abi Waqqas lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Luqman ayat 15. Akhir riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat memimpin perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul yang sangat menyiksa, yang berpecahan setiap kali tubuhnya terhentak di atas kudanya. Namun meskipun sekujur tubuhnya berlumuran darah akibat bisul-bisul yang berpecahan, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bersemangat memimpin pasukannya. Meski sakit menderanya, dia tetap meneriakkan aba-aba dan takbir penggugah semangat dengan lantang sehingga pasukannya terus bertempur dengan semangat juang yang gigih. Kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan kehidupan pekerjaan yang terus-menerus dalam keridaan Allah, sampai dengan cahaya Allah. Hidup bahagia dan lurus di bawah bayangan Khulafaur Rasyidin, dan kehidupannya membentang hingga kekhilafahan era Muawiyah. Masalah-masalah sebelum kewafatan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat sebagai Amir, Gubernur, wilayah Irak. Ia mulai membangun dan merekonstruksi sumber daya manusia.
Ia melukis kota Kufah dan hukum Islam diumumkan serta dilaksanakan di daerah yang luas itu. Suatu hari, ada fitnah yang diucapkan tabiat pemberontak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah sholat dengan benar. Fitnah tersebut dianggap masalah yang besar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah terjadinya fitnah besar yang dihadapi Sa'ad bin Abi Waqqas, ia memencilkan diri. Bahkan, ia memerintahkan kepada seluruh keluarga dan anak-anaknya agar tidak memberitahukan tentang apa yang terjadi saat itu. Adapun kisah kewafatan Sa'ad bin Abi Waqqas, menurut riwayat yang sahih pada tahun 55 Hijriah, maka usianya pada saat wafat tepatnya adalah usia 88 tahun. Pada saat itu, ia berada di rumahnya di daerah Akik untuk menghadapi detik-detik akhir kembali kepada Allah Ta'ala, dan Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas putranya yang memangku kepala Sa'ad bin Abi Waqqas sampai meninggal. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas menangis dan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Mengapa kamu menangis, wahai anakku? Sungguh, Allah tidak akan menyiksaku selamanya dan aku termasuk salah seorang penduduk surga." Sa'ad bin Abi Waqqas memberi isyarat ke arah peti simpanannya, yang ketika dibuka, peti tersebut berisi sehelai kain yang telah usang dan lapuk. Kain itu merupakan kain yang digunakannya di waktu Perang Badar. Ia menyuruh keluarganya agar mengkafani mayatnya nanti dengan kain itu. Dan pada saat Perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Kita akan bertemu dengan musuh besok. Kita akan menjadi syahid besok. Maka janganlah kalian mencuci darah kami dan janganlah kami dikafani, kecuali dengan pakaian yang kami pakai." Sa'ad bin Abi Waqqas kehilangan penglihatan di akhir hayatnya, ajal yang telah ditentukan pun tiba. Sosok tubuh yang meninggal terakhir di antara orang-orang muhajirin ini dipikul di atas pundak orang-orang yang membawanya ke Madinah, di antara para sahabat yang telah mendahuluinya menemui Allah, dan dikubur di tanah Baqi Madinah.